sesuai aplikasi ya Kak. Apa kabar Sobat Asik Nokecot? Kembali lagi di channel yang luar biasa ini, Nokecot gabrukan tanpa cekcok. Hari ini tim Nokecot sudah mengundang salah satu komunitas dari teman-teman driver online, yang dimana komunitas ini luar biasa banyak juga ternyata peserta pengikutnya. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung ngobrol aja. Selamat datang abangku di Sobat Nokecot ini. Makasih. Gimana Bang. kabar bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Dino ini di komunitas Elite Squad luar biasa. Bang Dino. Makasih. Bang Dino, maaf nih kita ngerepotin nih teman-teman Elite Squad nih. Kita hadir dengan senang hati di sini. Alhamdulillah kalau gitu. Bang Dino, Iya. Sobat Asik Nokecot ini pengen tahu nih Bang Dino, Elite Squad ini awal berdirinya visi misinya apa nih Bang? Kalau awal mulanya di tahun 2016. 2016. Di tanggal 18 Agustus. Jadi berawal dari driver Gojek ya kan. Driver Gojek, oke. Yang diprakarsai oleh Pak Herman. Pak Herman. Iya, ada beberapa 5 orang yang lain. Jadi sekumpulan orang-orang tertentu bergabunglah gitu. Cikal bakal Elite Squad gitu. Base-nya di Villa Dagotol di daerah Tangerang Selatan. Villa Dagotol Tangsel. Tangsel dekat Pamulang. Dekat Pamulang. Dekat Pamulang di sana berkembang tuh dari teman-teman driver mengajak sekumpulan opang-opang lah istilahnya. Iya. Kan banyak opang yang tidak memahami. Opang ini ojek pangkalan. Ojek pangkalan dalam hal ini untuk dari A sampai Z mengenai Gojek seperti apa sih? Oke. Kan basicnya kan berbasiskan aplikasi kan. Ibaratnya zaman udah canggih, karena orangnya juga gaptek. Nah disinilah berawal dari situ keluh kesahnya. Jadi ada edukasi lah buat opang-opang gimana kalau di Gojek itu seperti apa kayak gitu. Jadi membantu para driver Gojek ya, mengedukasi juga mengedukasi. Ya. Biasanya diedukasi apa aja tuh? Ya dia edukasi biasanya dari A sampai Z mengenai aplikasi. Mengenai aplikasi. Yang simple aja, cara nyocol aja pada bingung. Nyocol tuh Ya untuk ambil dapat penumpang. ambil orderan. Iya. Nyocol brother mas, jangan salah paham ya. Jangan ditambahin huruf-huruf belakang nyocol ini. Iya. Hal-hal sepele kayak begitu. Oke. Apalagi kayak kita bicara titik order di mana, seperti apa, keluh kesah di jalan seperti apa. Ya berawal dari hal sederhana deh. Jadi berkembang. Jadi dari nawa itu yang baik, sekumpulan orang berkembang jadi lebarin sayap jadi banyak. Jadi emang niatnya itu untuk perkumpulan. Karena kan ada ya kurang lebih kan driver Gojek berbagai macam latar belakang. Betul. Jadi yang nggak tahu kita edukasi jadi tahu, yang pinter punya tanggung jawab lebih. Luar biasa. Untuk mengedukasi teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi ini namanya mosi gotong royong kerjasama. Nah, seperti itu. Emang ada berapa jumlah anggotanya Bang Dino? Kurang lebih hampir 1.300. 1.300 orang? Ya, konsentrasi kita di Jabodetabek. Jabodetabek, itu terpecah di Jabodetabek. Jabodetabek untuk saat ini. Cara ngatur 1.300 orang itu gimana Bang? Ya, kalau secara teknis kalau dibilang ngatur itu memang sulit. Cuman bahasa dari awalnya kita berawal dari hati, kebersamaan. Karena kan landasan di Elite Squad sendiri kan kegiatan kita lebih ke sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan. Itu yang utama. Yang kedua memang membantu mitra-mitra driver untuk berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi driver paling profesional ya. Wah, gitu Bang. Jadi sudah ada aplikasi yang tinggal dikembangin individunya ya, personalitinya ya. Aplikasi aja kudu di-update versi. Berarti driver Manusianya ya. Iya. Ini luar biasa ya teman-teman Sobat Asik Nokecot. Elite Squad ini tadi sempat menyinggung kegiatan sosial. Iya. Kalau boleh tahu nih Bang, kegiatan sosialnya apa nih Abang? Kalau yang kemarin ya dalam waktu dekat ini donor darah di PMI. Donor darah yang sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Jadi kalau yang kan lagi stok darah yang ngebantu ya lagi situasi pandemi seperti ini ya kan ada kebutuhan gitu loh.
termasuk kalau nggak salah itu donor plasma ya Bang ya. Donor plasma. Yang untuk yang sebelumnya kena COVID, betul. donor darah lagi ya mungkin. Jadi dibagi 2 itu donor darahnya. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Selain donor darah tuh. Dulu di waktu ada musibah di Palu ya, tsunami. Dan di Banten, tsunami di Banten. Kita sempat mendonasikan 1,2 ton beras. 1,2 ton beras. Coy, kalah lu. Dari tim rekan-rekan di komunitas Elite Squad. Kebetulan kita ada akses ke ACT. Jadi kan itu udah masuk kategori tanggap nasional. Tanggap nasional, betul. Tanggap darurat nasional. Iya, betul. Termasuk di Banten juga. 1,2 ton Bang. 1,2 ton. Luar biasa. Mantap ya. Alhamdulillah Bang. Dan itu benar-benar dari donasi teman-teman yang tergabung di komunitas. Ih, mantap, gila. Salut Bang. Alhamdulillah. Jadi selain tadi yang sudah terjadi gitu kan, yang sudah di kegiatan sosial memang sudah berjalan Bang. Kalau untuk di Tangerang sendiri biasanya gerakan sosial apa Bang dijalanin Bang? Gerakan sosial selain PMI itu tadi kita juga ada kemarin kegiatan kayak di upacara di danau itu loh. Agustusan. Upacara kita juga ada lintas instansi terkait. Misalnya kayak Dishub, ikut pelatihan Dishub hal ini gitu. Jadi memang tidak semata-mata komunitas yang seputar cerita itu ojol tiap hari. Iya. Nah kita juga istilahnya ada apa sih dalam kondisi sulit kayak gini, gimana masih kita terpikir untuk membantu orang lain. Jadi kita komunitas ini bisa bermanfaat untuk sekitar. Iya. Jadi dapur ngebul, masyarakat juga berguna. Ya, wih, luar biasa. Tapi abang sendiri driver juga kan? Driver juga. Ini mantap nih. Jadi selain ngurusin apa Bang, kalau di Elite itu abang jabatannya apa, sebagai apa? Saya tuh salah satu korlap di salah satu BC. Base camp ya. Jadi komunitas ini terdiri dari sekian BC. Terpecah-pecah ya? Terpecah-pecah di seluruh wilayah Jabodetabek. Gila. Ada berapa BC Bang jumlahnya? Kurang lebih sekarang ini baru-baru ini pengumuman 55 Bang. Kalau nggak salah 55. BC, bro. Kalau satu base camp ada 20 orang aja udah ketahuan ya kan, 1000 lebih kan? 1000 lebih. Luar biasa Bang. Makanya dalam waktu dekat mau ada korlap nih. Kopdar. Ketua dan korlap. Kalau satu BC 2 orang bisa dikali kan Bang. Aktif juga Bang ya, ya. Harus rapatkan barisan. Iya. Jadi akhirnya kita sebagai driver juga teredukasi untuk lebih baik dari sebelumnya. Karena kan sekarang di setiap update versi Gojek banyak fitur-fitur terbaru. Betul. Nah, banyak orang mungkin misalnya budaya baca kurang. Kadang-kadang bahkan seringkali di edukasi itu harus bantuan temen. Gue nggak ngerti nih, kalau lihat baca-baca ini rada rumit, rada ribet. Nah ada komunitas kan ngebantu. Betul. Contoh teknis sederhana gitu. Oh ini Bang maksudnya ke arah mana? Nanti kalau udah urusan ke kantor kita langkah aksesnya seperti apa? Nah itu diedukasi semua. Iya benar-benar. Karena memang kadang ada beberapa orang yang ya udahlah kita gue cuma tukang ojek inilah gitu kan. Akhirnya itu tadi mungkin menyebabkan banyaknya komplain dari para pelanggan Gojek itu sendiri ya, karena masa bodoh gitu kan. Masa bodoh. Berarti termasuk edukasi masalah kerapihannya, biar customer luar biasa. Jadi kan kita masuk udah bisnis pelayanan, hospitality. Jasa. Benar. Apalagi ada GoFood, GoSend, GoRap. Nah, setiap produk yang berbeda itu kan karakteristiknya berbeda. Betul. Kalau GoSend kayak begini, GoRap kayak gini, GoFood kayak begini. Kebanyakan kalau yang buat paham disamain aja sama diratain gitu. Padahal kan setiap produk punya sentuhan berbeda. Artinya kita juga kudu diedukasi lebih gitu. Contoh makanan. Makanan panas siap saji. Harus kan disampaikan ke konsumen cepat. Betul. Harus berpikir gitu. Jadi karakteristik makanannya udah berbeda ya kan? Gitu. Kayak misalnya makanan apa ya? Ya makanan yang lambat atau yang cepat, nah itu harus dipikirin. Kalau abang tadi yang pas saya tanya abang ternyata driver juga nih Bang. Liku-likunya nih Bang. Jadi driver Gojek itu apa nih Bang? Kalau bicara saya pribadi dulu single fighter. Nah dulu single fighter sebelum masuk Elite Squad ya. Pinter-pinter sendiri.
bengong sendiri. Jadi dablak sendiri. Dablak sendiri, kita nggak tahu ini kemana ya. Misalnya kalau kita mau ada titik order rame di mana, cuma ngacu di aplikasi, muter aja nyari tempat di rame. situ dari titik order tuh. Contoh lain misalnya, dulu belum punya ATM, awal-awal Gojek kan masih rekening ponsel tuh. Ini mau ngurus ke ATM-nya kemana? Ke daerah A apa daerah B? Dulu kan masih bingung ke Kemang apa ke Cilandak kayak begitu, karena ada informasi valid. Nah justru kita juga mengedukasi teman-teman, kita juga membantu nih kepanjangan tangan Gojek. Jadi Gojek juga kan semakin dimudahkan. Kalau kita jadi mandiri, kita jadi pinter, nggak sulit lagi untuk sosialisasi. Betul. Gitu. Jadi maksudnya lika-liku pada saat pernah nggak sih Bang dikomplain itu dikomplain sama customer sampai pedes, sakit hati gitu Bang, atau sampai ya bahkan ngalamin hal pahit lah pada saat emang lagi pernah. Ini lucu ini nih. Kalau kita tidak memahami, misalnya ada fitur bantuan, kan kebanyakan saat ini kan dulu ya, kalau bicara dulu kita bingung nih mau komplain kemana kayak begitu. Betul. Sekarang kan dimudahkan tuh, ada paketan dari provider tertentu, sekian provider untuk paketan driver Gojek. Itu kan ada dari kuota internetnya, kuota nelponnya, jadi kan tercakup semua. ada ya? Ada. Wih, luar biasa. Jadi kan kalau dulu nelpon tiba-tiba nggak ada suara, udah habis. Kalau sekarang ada yang bulanannya Bang, kayak gitu. Jadi udah makin mantap gitu loh. Kalau dukanya juga ada, misalnya nganter makanan gitu ya, GoFood. Patokannya pohon kecapi di pemukiman nih. Kata pohon kecapi satu. Malam lagi. Iya. Pohon kecapi, rambutan, nangka udah susah dibedain. Iya. Dukanya begitu, titiknya nggak sesuai. Ya kayak gitu kan, kiat-kiat triknya kudu ada. Istilah kita survei lingkungan, tanya-tanya. Patokannya pohon kecapi. Pohon kecapi. Enggak, sekarang patokannya orang nongkrong gitu Bang. Nah, Sepanjang dari ngirim ke restoran sampai tuh lu cari tuh orang yang nongkrong tuh. bener. Gila. Tapi pernah kejadian tuh orang sampai bikin patokan pohon kecapi gitu Bang. Ada. Saya kan nggak tahu nih, kalau saya jadi driver ya. Iya. Pohon kecapi. Iya. Kayak gimana bentuknya? Iya, betul. Apalagi betul. malam-malam kan? Malam-malam. Masa kita mau ngeliatin keranting pohon ya kan? Iya. Mampus. Iya. Bahkan ada satu kejadian tertentu, kita udah koordinasi sih sama konsumennya. Bu, titiknya nggak sesuai. Iya. Bisa di Sherlock via WhatsApp. WhatsApp nggak. Mungkin tanggapan konsumen ribet nih kayak begini. Nyari-nyari agak lama. Konsumen komplain, kita kena sanksi, di suspend. Serba salah. Nah, dengan ada komunitas ini diedukasi. Kalau ada kendala tertentu, kita bisa backup support, telepon ke customer service Gojek. Backup support. Iya, kita jelasin kendalanya. Pak, kendalanya seperti ini. Jadi sekarang ini tidak sepihak. Iya. Ada keseimbangan lah. Jadi tidak semata-mata memang konsumen adalah raja. Betul. Cuma kan kita sebagai pelaku di bidang usaha ini juga, di bisnis ini juga, driver juga perlu diperhitungkan. Betul. Jadi ada keseimbangan Bang. Jadi biar drivernya juga tetap ada kewaspadaan, si konsumen juga nyaman orderannya. Nah jadi itu sering diupdate. Nah itu di komunitas lebih pas porsinya. Jadi kalau kita diskusi nggak tahu, jadi akhirnya kan timbul katanya. Oh iya dong. Jadi ketemunya ngobrolnya si buta ketemu si budak. Nah. Jadi kata si buta, budak mendengar suara petasan nggak? Kata si budak, lu nggak ngeliat. Bener. Jadi kalau ya itu mungkin salah satu fungsi komunitas itu Bang. Iya, kayak kita ada Kopdar Zoom. Jadi Kopdar Zoom via Zoom. Iya, di aplikasi. Nah, jadi ada orang pusat, ada kita juga sebagai taruna atau anggota Elite Squad, kita bisa tanya-tanya tuh langsung. Jadi jadi nggak ada gap gitu loh Bang, antara kantor pusat dengan driver. Jadi sekarang jembatan lebih enak. Nah, ini saya rasain dengan kita ikut serta nih komunitas ya. Kalau dulu kan kita bingung sebatas by phone, sekarang kita lihat langsung orang kantor. Jadi Elite Squad ini penjembatan antara driver dengan kantor ya. Biar sinergis. Jadi yang tahu jadi lebih tahu, yang nggak tahu jadi mulai ngerti. Jadi nggak ada salah paham. Nggak ada salah paham antara driver dengan perusahaan. Gitu ya.
gue dikit-dikit di suspend, mungkin kesal kali mau gue. Di apa namanya kalau di spin order itu disebutnya apa kalau di driver ini? Bahasa sepi order itu apa? Dianyepin, ya kan? Dianyepin, mungkin sentimen. Sebenarnya nggak juga. Tapi tergantung daripada perform si driver itu sendiri. Nah kan sekarang kalau untuk meningkatin performa, kita kan suka bingung. Jadi permasalahan paling selingkar itu di wilayah abu-abu, masalah teknis. Ini titik order di mana. Nah inputan itu kan berdasarkan pengalaman jam terbang di lapangan. Iya. Beda titik dikit, orderan juga beda. Ini di sini ramenya ini GoFood-nya, di sini rame GoSend-nya, di sini GoRide-nya. Ibaratnya stasiun nih bang. Ada plottingannya ya? Iya, misalnya stasiun kereta api nih, nggak mungkin kita nyari orderan GoFood di situ. Iya, mampus di situ. Iya, persentase paling besarnya memang GoRide kayak gitu. Contoh sederhananya gitu. Jadi kayak gitu itu kan dijelasin. Terusnya juga ada kendala-kendala misalnya untuk misalnya kayak m-banking lah, apa gimana. Ini kan namanya smartphone, aplikasi udah smart, karena kita ketinggalan akselerasinya. Nah dengan ada komunitas dijelasin semua tuh. Jadi kalau prosedur ke kantor gimana, kayak sekarang lagi pandemi nih. Sampai diajarin ke kantor? Diajarin. Karena ada fitur bantuan. Contoh kita ada penyemprotan seminggu sekali. Disinfektan? Ya, di pandemi ada posko aman. Jadi buat janji seperti apa, ngatur ini seperti apa tuh ada semua. Posko aman itu yang nyediain dari Gojek ya? Dari Gojek, kayak gitu. Nah, Elite Squad itu memberitahukan kepada rekan-rekan yang nggak tahu. Iya nggak tahu. Jadi kalau ke posko aman seperti ini, atur jamnya seperti ini, kayak begitu. Jadi teratur dan tertib. Teratur. Kayak contoh kemarin mau liburan akhir tahun, memang di aplikasi udah dikasih tahu. Akhir tahun itu ke tahun baru itu hampir kurang lebih 3 minggu tuh libur. Jadi penyemprotan akhir di tanggal tertentu itu kita sounding terus. Karena kalau dia nggak nyemprot, dia off 3 minggu. Sedangkan konteksnya kita sebagai driver ini kan tenaga lepas harian. Iya. Artinya kita mitra. Jadi sekarang kok 3 minggu dapur nggak ngebul bang. Aslinya aja. Sekali yang ngebul belambir yang datang. Nah itu dia benar-benar. Ngebulnya benar-benar ngebul. Benar-benar ngebul itu. Nah pada saat COVID itu lagi kencang-kencangnya tuh bang, gimana nasib para teman-teman driver khususnya yang ada di komunitas Elite Squad tuh bang? Ya, jadi memang kondisinya kondisi global. Iya. Jadi kita tuh memberikan semangat ke teman-teman supaya tetap kita survive gitu. Ini keadaan sulit. Betul. Makanya kita ada kayak gerakan yang apa tuh 1 gelas beras itu loh. 1 gelas beras. Jadi kita buat lumbung darurat. Satu dari sekian hal agenda kita gitu loh. Jadi setelah terkumpul kita bisa donasikan ke teman-teman yang membutuhkan. 1 gelas beras itu? Beras itu baru konsentrasi di internal kita sendiri. Tapi kita juga lihat lebih jauh untuk lingkungan sekitar. Makanya BC-BC itu diharapkan punya manfaat lebih untuk lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai nongkrong lu berisik doang di situ, ngopi di situ doang, tapi nggak ada andil lingkungan sekitar. Jadi BC sendiri untuk memonitor lingkungan mana sih warga yang kurang mampu di sekitar base camp itu sendiri. Jadi kita memang dididik itu di Elite Squad biarpun dalam keadaan sulit, jangan patah semangat, tapi kita juga punya keinginan kuat untuk membantu orang lain. Iya, karena driver ini jatuh sebenarnya profesi ya. Profesi. Jadi kalau memang dia pengen sama-sama saling dihargai, baik itu dari customer maupun driver, betul. Upgrade diri. Untuk menjadi profesi profesional. Betul. Karena faktor gacor tidak hanya berdasarkan sinyal, kuota, settingan HP. Gacor itu maksudnya lancar. Orderan. Amal ibadah juga udah ditingkatin bang. Amal ibadah itu penting. Penting bang. Benar. Iya, kalau saya sih amal ibadahnya insya Allah. Amalnya banyak, ibadahnya jarang. Barengan gitu. tapi saya salut bang. Jadi apa yang diceritain Elite Squad ini luar biasa. Kegiatan sosialnya ini sangat-sangat tinggi banget gitu loh. Betul. Nah, komunitas itu cara ngumpulin donasi itu kayak gimana sih bang biasanya? Jadi memang kalau secara teknis kan kita kadang berpikir untuk mengumpulkan sejumlah dana itu sulit banget pasti. Nah dasarnya kita itu memang keikhlasan, kesukarelaan. Dikumpulin di salah satu rekening atau gimana biasanya? Nah biasanya di BC-BC. Oh di BC-BC. Di BC-BC nanti koordinasi ke pusat. Oh jadi base camp itu punya ketua base camp misalnya gitu? Ada ketua dan korlapnya. Korlapnya sama bendaharanya mungkin begitu. Ada kayak gitu. Lengkap brother. Lengkap. Ya kan makanya bener juga kalau komunitas
ngumpul korak lah, kalau ada 2 orang dikali 50 cepet. Nah itu. Nah itu kalau pusatnya di mana sih Bang? Kalau pusatnya di Villa Dagotol. Villa Dagotol, Iya. pusatnya ya? Iya, itu karena cikal bakalnya berdiri Elite Squad di situ. Pendirinya Pak Herman memang dulu warga situ. Oh, jadi ketua umum lah ya. Ketua rasanya. umum kita. Bang kita yang judul kita minum. Iya benar-benar. Ya, kan? Yang kita Ini mumpung lagi iklan ya Bang. belum ada. Luar biasa. Jadi ini benar-benar sebenarnya komunitas yang dibentuk mandiri. Iya. Dan punya manfaat untuk golongan untuk komunitas itu sendiri Iya. dan untuk masyarakat. Iya. Ya kan? Iya. Jadi tapi yang difokuskan untuk komunitas itu sendiri bagaimana? Jadi Edukasi gitu ya. Jadi kan kalau driver Gojek kita persempit di Elite Squad sendiri, anggota kan punya berbagai macam latar belakang berbeda. Ya udah pasti. Udah pasti. Jadi apalagi di tengah pandemi kayak begini, orang yang sekarang ada WFH atau benar-benar dirumahkan. Putus kontrak dan sebagainya. Yang beruntung yang punya akun Gojek itu jadi bisa full time di situ. Kondisi sekarang lagi sulit. Lagi sulit. Tapi kan semakin banyak driver itu berarti semakin persaingan untuk mendapatkan penghasilan semakin ketat juga. Semakin ketat. Nah, makanya itu kita selalu sosialisasi, misalnya dari jam aktifnya. Oh, pengaruh ya? Pengaruh, ada jam aktifnya. Dalam satu hari bagaimana, terus titik ramai di mana, terus kiat-kiat untuk gacor bagaimana, kayak begitu. Dikasih tahu sampai Dikasih tahu segitunya. Jadi kalau kita mohon maaf, kita mengeluh apa nih yang kantor Gojek kasih ke kita, nggak akan ada habisnya. Justru kita harus ada kontribusi. Di Elite Squad seperti itu. Tapi ya itu tadi mungkin karena kurangnya edukasi ya Bang. Kurang edukasi. Jadi saya juga pernah nemuin driver itu yang saya bilang arogan lah ya. Kayak dia naik motor itu ugal-ugalan. Ya kan mungkin boleh sih dia punya Iya. missing ngejar target Betul, gitu kan, betul, tapi betul. kan nggak harus membahayakan diri sendiri orang lain. Betul. Nah, mungkin di Elite Squad juga sampai disampaikan sebenarnya dari Gojek sudah disampaikan ada pelatihan kan saat kita jadi driver itu ada pelatihan safety riding. Oh, ada pelatihan safety-nya riding ya? Iya, ada RDL gitu. Dulu lokasi di Pondok Cabe. Nah, jadi tidak kurang-kurang dari pihak Gojek Indonesia juga selalu mensosialisasikan dari sisi safety riding, fitur bantuan. Tetapi kan ini masalahnya pengulangan, repetisi untuk sosialisasi. Nah disinilah peran komunitas untuk ngebantu. Tolong nih diingetin yang ini, ingetin yang ini. Ya kadang-kadang kita lupa atau lalai. Betul. Mungkin kasih karena lagi gacor lupa. Atau anyep ya. Iya, makanya saya pernah mati itu tadi arogansinya kan. Lagi mobil gitu kan tiba-tiba si drivernya ya kan kalau saya sih oke paling dia kalau nyerempet ya paling mobil saya yang lecet lah kalau pakai motor kan dia aja yang luka berat gitu kan. Kalau kita sia-siain hal tersebut, kita nggak fokus di jalan, dampaknya selain kita sendiri berdampak juga ke orang lain. Nah hal ini harus kita hindari. Makanya harus pintar-pintar juga ngatur waktu ya. Betul. Jadi sebenarnya nggak perlu juga tuh dia nyari uang sampai nggak pulang-pulang sampai malam hari kan nggak perlu juga ya. Ada yang beberapa nggak bisa dibilang perlu nggak perlu sih, itu relatif Bang, masuk wilayah abu-abu. Tetapi kita benahin lagi cara kerja yang baiknya seperti apa. Kalau ada langkah-langkah baik, kenapa harus sampai kayak begitu itu kan? Nge-mindset waktunya itu ya. Khawatirnya kalau jam kerja terlalu berlebihan kan nggak safety ke kita. Betul. Jadi ada skala prioritas Bang. Betul. Antara kita kerja untuk ngejar kinerjanya, antara kita ngejar keselamatan diri kita. Luar biasa. Nah, tetapi ada juga kejadian gini Bang, kita sudah benar-benar di jalan. Namanya musibah di jalan kan selalu ada. Betul. Nah, di Elite Squad sendiri ada Elite Sigapnya Bang. Elite Sigap? Elite Sigap. Jadi semacam kayak URC-nya Bang. Jadi kalau ada kode itu koordinasi. Ini ada misalnya mohon maaf ada laka di sini. Tanggap darurat tuh. Tanggap darurat. Titik koordinat di sini kita respon. Beda mohon maaf. Kalau ini terjadi kalau kita cuman driver ojol sendiri atau single fighter. Kita ngadu ke siapa? Jalurnya kemana? Itu kan repot. Hal-hal yang dianggap sepele mohon maaf itu kayak seperti itu. Makanya di Elite Squad sendiri ke depannya setiap BC itu diajak untuk merangkul nih single fighter.
join sama kita. Untuk apa? Rapatkan barisan supaya teredukasi lebih baik. Mohon maaf, saya saking semangat. Karena hidup itu saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme. Betul. Jadi untuk rekan-rekan driver yang masih single fighter, jangan juga kita terlalu sombong atau percaya diri atau merasa pintar, karena sesungguhnya hidup itu kita memang benar-benar saling membutuhkan. Betul. Nggak ada namanya manusia yang pintar, nggak ada juga manusia yang bodoh. Betul. Saling melengkapi lebih enak, guys. Betul. Iya kan? Betul. Komunikasi, sharing, banyak kali silaturahmi juga memperbanyak rezeki. Amin. Iya kan? Benar juga, Bang. Benar-benar. Dengan 1000 apalagi dengan banyak komunitas ya. Jadi ada quick respon, tim respon cepat, kan? Itu yang bukan hanya di Laka mungkin ya. Mungkin kalau sampai dengan si driver itu ada yang musibah, entah itu dia diisengin orang atau dibeli orang, itu bisa. Kayak contoh begini, kemarin di BCS sendiri ada indikasi COVID. Indikasi COVID. Artinya kan kalau dia secara individu, misalnya dia cuma single fighter, bingung. Padahal di aplikasi ada langkah-langkahnya. Mungkin kan ketidaktahuan atau keawaman dia. Ini gimana nih ngurus COVID nih? Ke kantor Gojek seperti apa? Nah, komunitas nih ada. Di Elite Squad di backup banget gitu loh. Kemarin teman kita ini turun tuh anggaran dari Gojek. Anggaran COVID. Jadi dia nggak ngerti, udah cukup di rumah aja, ya semacam karantina kan, istirahat, kita bantuin pengurusan ibaratnya sifat administratif ke Gojek seperti apa. Alhamdulillah kisaran 2-3 hari cair 1,4 juta rupiah. Lumayan lah ya. Lumayan, ditambah sumbangan sukarelawan dari BC 1,4 juta rupiah. Iya. Kalau sampai dalam arti gini, kalau itu tidak dijembatani oleh komunitas Elite Squad, kemungkinan besar orang itu nggak dapat apa-apa. Enggak, maksudnya dalam arti gini, kalau ke Gojeknya pasti ada, karena ada mekanisme yang berlaku. Kalau dia tahu aturannya. Tahu aturannya. Nah itu tadi. Jadi komunitas ini sebenarnya gini, orang itu karena ketidaktahuan informasi. Kadang ada informasi terbaru nggak tahu. Biasanya kan kalau update versi aplikasi Gojek khusus driver, pasti ada fitur-fitur tambahan terbaru. Kadang kita udah update aja lah Play Store, jebret, gitu kan. Tapi kita nggak tahu. Nah, di komunitasnya kita sosialisasi. Ini fitur terbaru tuh seperti ini. Luar biasa. Nanti tugasnya ketua dan korlap di BC masing-masing mengedukasi anggotanya. Nanti kan ada feedback tuh ke pusatnya sendiri, laporan bisa ke ketum. Ini Pak seperti ini perkembangan anggota, ya kan itu jadi bermanfaat. Gitu. Artinya semacam manajemen risiko, Bang. Kalau ada tindakan preventif, nggak perlu nunggu ada masalah dulu baru reaktif. Betul. Jadi diantisipasi lebih lanjut. Sedia payung sebelum hujan. Nah, ini luar biasa nih, saya aja sampai jujur aja saya mikir teman-teman driver online itu ya sekedar online, tapi ternyata ada kesadaran dari beberapa rekan-rekan yang membentuk komunitas ingin menjadi teman-teman ini driver online, jangan sekedar driver online. Tapi jangan jadikan juga online ini sebagai profesi mentok. Ya, sebenarnya profesi ini menjanjikan ya Bang ya. Yang penting kita berani upgrade diri kita apa enggak. Gitu kan. Contoh kecil gini Bang, menyiasatinya. Misal gosen. Ibaratnya kan dari hulu ke hilir nih. Dari satu titik. Ini produsen. Produsen di sininya si end usernya di sini. Kebanyakan mereka kan di online shop, kita nggak tahu. Kebanyakan sekarang kan jarang udah mulai toko-toko fisik lah ya. Kebanyakan di rumah kan. Betul. Contoh sederhana, saya tahu lubang murah casing handphone di rumah A di komplek tersebut. Oh iya ya. Ya, artinya sebenarnya kalau kita menyiasatinya, kita open minded sebagai driver. Ini tuh kayak customer base luas. Betul. Jadi ada yang bisa kita olah. Oh nih kalau ngambil casing ini di Bapak A gitu. Jadi suatu saat kalau kita mau bisnis sampingan dalam arti gini, sambil nunggu nih ngebit, entah dropshipper atau reseller, kan sekarang lagi tren bisnis afiliasi marketing. Betul. Kita bermain di marketplace, udah tuh sambil ngotak-atik nunggu orderan. Artinya kan kalau kita laki mah pekerjaan nggak satu aja, multitasking. Betul. Smartphone kita harus smart.
walaupun kita Gojek jadi Gojek Plus. Ya kan bantu kecil-kecilan, misalnya istri kita di rumah online shop kayak begitu. Nah sumber casingnya di sini, nah itu lahan berjalan. Pengembangan karir bisnis. Nah kayak GoFood kita belajar, oh cara kemasannya begini nih dusnya, melayani begini kemasannya, itu hal kecil. Luar biasa. Jadi kita selalu belajar setiap saat. Ini sebenarnya mantap banget nih Sobat No Kecot. Pengen panjang, tapi durasi kita sedang tidak menjanjikan. Betul, siap. Kalau teman-teman ada yang masih penasaran atau masih pengen tanya-tanya, boleh bergabung dengan Elite Squad seperti apa? Nanti kita boleh nih Bang, kita tambah di deskripsi ya. Boleh. Mungkin ada teman-teman driver online yang masih pengen gabung, tapi sebelum kita tutup nih Bang, ada nggak sih Bang wacana ke depan ini, apa sih yang ingin dilakukan Elite Squad Bang? Pada dasarnya visi misinya tetap ya, kita seiring berjalan itu di sosial kemanusiaan dan membina para driver untuk lebih baik dari sebelumnya. Paling agenda-agenda tambahan aja nanti ke depan agar lebih ke sebelumnya. Terus hubungan antara kita dan pihak Gojek Indonesia selalu sinergis supaya driver maju terus. Jadi cita-cita Elite Squad ini mantap brother. Pengen sebagai sesama profesi driver online ini ya kan, atau ojek online ini pengen kita bersatu ya kan, punya wibawa, punya harga diri, jati diri, tapi jangan arogan. Betul. Tampilkan profesional. Betul. Luar biasa. Abang gue sayang, terima kasih. Sama-sama. Semoga rekan-rekan driver online dimanapun berada diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang melimpah. Stay tune. No Kecot, gabrukan tanpa cekcok.